Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Adel. Di sini saya akan melakukan pengkajian perawatan. Nanti saya akan bertanya-tanya terkait dengan keluarga Ibu. Kemudian juga silsilahnya bagaimana, tipe keluarganya juga bagaimana seperti itu. Sebelumnya apakah Ibu berkenan ya dilakukan pengkajian ini? Monggo. Kalau boleh tahu dari mana Mbaknya? Dari Universitas Jember, Fakultas Perawatan Universitas Jember. Monggo. Untuk waktunya sendiri di sini berkisar 10 sampai 15 menit saja ya Ibu ya. Cukup di sini saja tempatnya mungkin ya Ibu ya. Kalau begitu saya mulai ya Ibu ya. Monggo. Untuk nama Ibu sendiri siapa nih? Nama saya Suprapti. Ibu Suprapti. Di sini alamatnya apa Ibu? Jalan MT Haryono 458 RT 7 RW 4 Semampir Keraksan. Kalau di sini tinggalnya dengan siapa Ibu? Dengan suami dan kedua anak saya. Karena saya satu masih kuliah juga. Terus sama ibu saya yang juga sudah lansia. Berarti ini ya Ibu ya, tipe keluarganya keluarga besar ya Ibu. Iya. Kemudian kalau di sini sukunya apa Ibu? Suku Jawa Madura. Jawa Madura. Bahasa yang biasa digunakan di sini apa Ibu? Kira-kira. Campur sari. Ada yang Jawa, ada yang Madura, bahasa Indonesia, semuanya ada campur sari pokoknya. Kalau bahasa Inggris? Enggak pernah kayaknya. Berarti ini asalnya memang asal Indonesia Ibu negaranya ya? Alhamdulillah Indonesia. Kalau lama tinggal di sini berapa tahun Ibu? Saya mulai sejak lahir. Jadi saya sudah di sini sudah 49 tahun. Pernah pindah Ibu kira-kira? Pernah dulu ikut suami ikut dinas di Semarang selama 10 tahun. Balik sini lagi Ibu? Ya, di sini tahun 2009. Di sini apakah orang-orang yang tinggal di sini ini orang-orang Madura atau orang Jawa atau campuran juga? Kalau di sini komplit juga kan ada orang Jawa, ada orang Madura. Kalau di sini tipe kekeluargaannya ini lebih ke sifatnya tradisional atau modern? Tradisional iya, modern iya. Kemudian apakah keluarga ini sering terlibat di komunitas, kegiatan-kegiatan komunitas? Sering. Saya sendiri juga kebetulan saya ibu RW, jadi saya aktif di komunitas-komunitas seperti di Posyandu juga, saya juga kader ibu. Jadi saya saya jadi merapat di semua. Kemudian kalau ada yang keluarga yang sakit ini biasanya dibawanya kemana? Ke puskesmas dulu. Kalau memang puskesmas tidak mufakat, kita ke rumah sakit. Kemudian di sini terkait dengan ekonomi ya Ibu ya, bagaimana status ekonomi keluarga? Kebetulan suami saya itu TNI, jadinya ya sudah jelas dari suami. Kemudian saya punya usaha jual bibit ini, terus ibu saya jual kayu bakar, jadi ya alhamdulillah dah cukup untuk makan. Berarti di sini yang pencari nafkah itu ada 3 ya Ibu? Iya, Kemudian apakah keluarga ini menerima bantuan sosial Ibu? tidak ada. Tidak dapat ya Ibu ya? Iya. Kalau tahap perkembangan keluarga sekarang bagaimana Ibu? Anak pertama usianya berapa? Anak pertama saya umurnya 27. Sudah berkeluarga Ibu? Belum. Berarti masih satu rumah semua Ibu? Iya, satu rumah di sini. Kemudian apakah keluarga ini memenuhi tahap atau tugas perkembangan keluarganya? Ya insya Allah ya sudah terpenuhi. Kemudian apakah ada peristiwa kesehatan seperti ada yang sakit, kemudian mungkin ada konflik seperti perceraian, kematian atau kehilangan di dalam keluarga ini? Alhamdulillah ya aman. Ya. Kemudian kalau asal kedua orang tua Ibu tadi dari Bapak juga mungkin asalnya dari mana Ibu? Kalau bapak dari Madura, kalau ibu dari Jawa Timur, dari Probolinggo ini. Di sini terkait data lingkungan ya Ibu ya, saya ingin bertanya terkait dengan rumah. Ini rumah menyewa atau milik sendiri Ibu? Milik sendiri. Apakah diperbolehkan ya Ibu ya jika saya mengobservasi rumah? Jadi saya melihat ada berapa kamar, ada berapa ruangan, bagaimana terkait dengan kondisinya seperti itu. Boleh Ibu ya? Monggo. Ya, mungkin saya observasi terlebih dahulu Ibu ya. Iya monggo monggo. Mungkin ditemani ibunya juga. Oh iya. Baik Ibu, mohon mengkonfirmasi tadi berdasarkan hasil observasi tadi terdapat 11 ruangan dalam rumah ini, ada 4 kamar, 2 kamar mandi, 1 gudang, kemudian 1 dapur, 2 ruang tamu dan 1 ruang keluarga. Apakah benar ya Ibu ya? Kemudian untuk penerangannya sudah bagus, tadi ada 16 jendela di rumah ini dan itu sudah mencukupi untuk ventilasi udara dan sinar matahari masuknya. Kemudian untuk pengaturan ruangan sudah sesuai, jadi dari depan itu ada ruang tamu dan bagian belakang itu ada dapur. Kemudian juga sudah terdapat fasilitas seperti pagar ya Ibu ya, dan lampunya juga sudah ada. Kemudian untuk fasilitas kamar mandi dan dapurnya juga bersih dan terawat. Apakah keluarga nyaman, kemudian mendapatkan privasi dan juga aman ya Ibu ya terkait dengan letak, kemudian
keuangan dan tiap bulannya itu ditarik itu 10 gitu. Kemudian kalau karakteristik lingkungan di sini lebih ke pertanian atau bagaimana? Ya ke sini banyakan pedagang. Pedagang. Iya, karena di sini banyak pasarnya. Kalau di sini termasuk desa atau kota ibu? Kelurahan. Kelurahan. Kemudian kalau sanitasi di sini bagaimana? Di sini pakai ipal komunal, Mbak. Lalu apakah ada industri Bu yang di sekitar sini? Nggak ada kalau di sini. Kira-kira di sini apakah ada polusi kayak udara, mungkin suara atau air gitu? Ya ada sini, alhamdulillah aman. Aman ya? Ya. Tadi untuk pelayanan kesehatannya selain puskesmas mungkin ada apa lagi di sini? Posyandu itu. Posyandu. Iya, sini ada posyandu lansia, balita, juga BKR, remaja. Kemudian untuk fasilitas seperti pemasaran makanan, pakaian, atau kopi di lingkungan ini ada? Ada. Apakah jauh jaraknya dari kediamanmu? Ya kurang lebih 500 meter itu. Kemudian untuk akses ke sekolah di sini Bu? Ada. Apakah dekat? Dekat SD, TK, PAUD, ada SMP ada, bahkan universitas juga ada. Kemudian apakah ada fasilitas rekreasi di sini? Kalau rekreasi di sini nggak ada, Mbak. Kira kalau di sini apakah ada juga terkait dengan insiden kejahatan di rumah seperti pencurian? Gitu? Nggak ada, tidak. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah sini, sesering apakah keluarga ini menggunakan pelayanan di daerah seperti tadi yang puskesmas? Gitu. Ya kalau kita merasa sakit, ya kita berobat itu udah, Mbak. Berarti sering ya Bu ya untuk menggunakan fasilitas yang ada di daerah ini? Sering. Kemudian sekarang saya akan bertanya terkait dengan struktur keluarga. Nah, apakah sering ya Ibu dalam satu keluarga ini berkomunikasi, mengutarakan kebutuhan gitu? Sering. Sering ya Ibu ya. Kemudian apakah anggota keluarga ini memperoleh dan memberikan respon yang baik saat berkomunikasi? Ya alhamdulillah respon, Mbak. Ya mungkin kami saya sendiri. Kalau masalah itu jadi kita harus ada komunikasi, apalagi dengan suami. Berarti ini bisa menjadi pendengar yang baik ya Ibu ya di dalam Iya. keluarga. Kemudian apakah ada anggota keluarga yang membuat asumsi atau menghakimi antara anggota keluarga ini? Nggak ada. Kemudian seberapa sering pesan emosional itu disampaikan? Apakah ini ada keluarga yang menyampaikan dalam berkomunikasi itu ada yang menyampaikannya dalam bentuk emosi seperti apa? Ada Ibu ya? Nggak ada, Mbak. Berarti semuanya positif ya Ibu ya? Siapa biasanya Ibu yang membuat keputusan dalam keluarga? Ya berdasarkan suara terbanyak dan terbaik gitu. Berarti di sini ini ya Ibu ya kompromi. Iya. Kemudian biasanya kalau misalkan tidak mencapai kesepakatan, biasanya pendapat siapa yang lebih diambil Ibu? Biasanya suami, karena suami itu lebih apa ya, di sini tuh lebih berperan gitu. Jadinya kalau suara yang lain biasanya agak diremehkan, tapi kalau dia sudah bilang iya, kadang kita ikut sudah. Kemudian siapa yang mengatur keluarga ini Bu? Kalau yang mengatur ya saya, Mbak, karena saya ibu rumah tangga, jadi saya yang sering di rumah, dan kalau bapaknya kan sering dinas di luar. Kemudian apakah anggota keluarga ini puas dengan keputusan yang dibuat biasanya? Ya alhamdulillah untuk selama ini tidak ada komentar dan tidak ada ya kata-kata tidak puas gitu, menerima apa yang saya, semua keputusan yang saya buat. Kemudian untuk peran-perannya dalam keluarga bisa disebutkan Bu, mungkin Ibu perannya sebagai apa? Saya sebagai ibu rumah tangga dan juga saya sebagai anggaplah kepala rumah tangga karena suami saya itu sering dinas luar. Kalau ibu saya di sini ya bantu saya juga, Mbak. Kadang kalau saya ada tugas seperti saya kan aktif kader atau ada posyandu gitu, jadi ibu saya yang handle rumah gitu. Kalau anak saya masih yang pertama juga kuliah, terus yang kedua kuliah juga di Jember, dan yang ketiga masih SD. Jadi tidak ada orang di rumah, yang ibu saya yang berperan di dalam rumah saya. Kemudian siapa yang biasanya menjadi role model di keluarga ini yang biasa mempengaruhi anak gitu? Saya. Oh, berarti dari ibunya ya. Apakah ada konflik dalam keluarga ini? Alhamdulillah. Ada. Iya, karena saya mengutamakan kekeluargaan yang lebih harmonis. Kemudian terkait dengan fungsi keluarga, sejauh mana anggota keluarga ini saling mendukung dan merawat satu sama lain? Kami keluarga kompak, Mbak. Jadi kalau yang satu misalnya kayak ibu saya kan sudah sepuh, jadi kalau memang sakit, yang memang ada anak saya yang terutama yang kecil itu apa menginjakkan atau ayo tiga berobat gitu, jadinya kami itu saling mendukung lah. Berarti dalam satu keluarga ini sangat akrab ya Ibu ya? Ya alhamdulillah. Kemudian
anggota keluarga anak yang merantau ya dengan untuk bersekolah. Jadi Iya. bagaimana keluarga menghadapi keterpisahan dan saling memelihara keterikatan dengan anak yang apa namanya tadi bersekolah itu? Saya dengan cara ya tiap hari saya chat Mbak, saya tanyakan gimana kabarnya, sudah makan apa belum, apa yang dikerjakan gitu. Oke, jadi itu ini ya Ibu ya bisa membantu terkait dengan keluarga ini tetap bersatu dengan komunikasi ya Ibu ya. Oke. Kemudian apakah anggota keluarga ini saling menghormati Ibu ya terkait dengan kebutuhan dan perbedaan di dalam? Ya alhamdulillah saling mengerti. Kemudian lanjut ke status kesehatan Ibu. Bagaimana terkait dengan status kesehatan, aktivitas fisik, pola makan dan penggunaan obat-obatan di keluarga ini? Kalau obat-obatan ya kalau saya sakit pasti saya itu berobat. Tapi kalau kami saya tidak konsumsi obat. Tapi kalau pola makan kami mengutamakan makanan sehat yang seimbang. Kalau aktivitas fisiknya Ibu? Aktivitas fisik saya juga ikut senam, terus tapi tidak tiap hari Mbak karena pekerjaan banyak jadi hanya tiap hari Jumat gitu. Kemudian dari mana anggota keluarga ini menggunakan Dapat itu Mbak, dapat BPJS yang dari TNI itu Mbak. berarti Iya. pembayaran tercover dari Iya sana, itu Ibu, cover ya? dari sana. Kemudian terkait dengan stres dan coping keluarga Ibu, apakah keluarga ini menghadapi tekanan atau stres tertentu di kehidupan saat ini? Alhamdulillah. Oh, tidak ada Ibu ya. Kemudian bagaimana keluarga ini menangani tantangan atau perubahan besar dalam hidup? Seperti kehilangan mungkin atau kesehatan yang buruk dan masalah keuangan, bagaimana cara keluarga ini menghadapinya? Ya kita pertama-tama ya musyawarah Mbak, dengan suami, dengan ibu saya, mana caranya kalau ada permasalahan dengan keuangan. Tapi insya Allah ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Berarti keluarga ini tadi sudah ditanyakan apa namanya sering berkunjung ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Berarti dalam hal ini keluarga ini mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai ya. Dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai keluarga dalam jangka pendek maupun panjang apa itu? Saya ingin keluarga yang sehat, sejahtera, terus mempunyai tiap anak saya itu mempunyai harapan, keinginannya semua terkabul. Dengan rencana untuk mencapai tujuannya itu apa saja Ibu kira-kira? Kita menanamkan kepada anak-anak untuk pertama itu menjaga kesehatannya, terus yang kedua belajar yang tekun, terus juga belajar itu juga di bidang agama biar anak-anak saya terutama semuanya mempunyai akhlak yang mulia. Mungkin itu saja Ibu ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya akan menuliskan terkait dengan diagnosa perawatannya. Tadi berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, ada ciri-ciri seperti ada keinginan untuk meningkatkan dinamika dalam keluarga ini, kemudian juga keluarga ini menunjukkan fungsi keluarga yang memenuhi terkait dengan fisik, sosial, dan juga psikologisnya. Kemudian juga ada aktivitas yang mendukung dalam keluarga ini, terutama untuk pertumbuhan masing-masing anggota keluarganya. Juga ada peran keluarga yang fleksibel ya Ibu tadi. Kemudian juga terlihat adanya respect dalam keluarga ini, sehingga dapat didiagnosa terkait dengan keperawatan keluarganya, terkait dengan diagnosa keluarganya yaitu kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, untuk intervensinya sendiri, di sini untuk kriteria hasilnya yaitu keluarga itu mampu beradaptasi pada situasi dan perubahan, kemudian juga kemampuan keluarga itu meningkat Ibu dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan juga emosionalnya. Kemudian diharapkan juga aktivitas dalam keluarga ini juga tumbuh, meningkat, dengan sikap respect di antara anggota keluarganya juga meningkat seperti itu. Untuk intervensi yang akan dilakukan nanti yang pertama yaitu kita pertahankan untuk interaksi dalam keluarga ini secara berkelanjutan. Yang kedua di sini saya akan memberikan motivasi kepada anggota keluarga untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas secara bersama seperti makan atau diskusi dengan anggota keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa bersama-sama menyusun jadwal terkait dengan aktivitas perawatan mandiri di rumah untuk mengurangi gangguan rutinitas keluarga. Mungkin itu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sementara saya tidak cukup. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja. Nanti untuk implementasinya kemungkinan nanti kita akan susun kembali jadwalnya Ibu ya. Mungkin saya jelaskan terkait dulu tadi itu intervensinya. Nanti untuk pelaksanaan implementasinya bisa kita diskusikan melalui WhatsApp mungkin seperti itu Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya.